Selamat malam, sugeng dalu sedherek ingkang kula tresnani. Rahayu sedaya mawon. Rahayu. Di sini sudah ada Pak Sabdo yang akan menemani saya jagongan. Monggo Pak Sabdo, pripun kabare? Alhamdulillah pikantuk pangestu jenengan. Ya alhamdulillah sehat selalu, sehat dan waras. Kita di sini mau membahas sedikit tentang pengalaman awal mulanya Pak Sabdo kok mau merawat keris itu, ceritanya gimana Pak Sabdo? Itu sebelumnya Rahayu saking dimati. Rahayu. Begini Mas Medi, awal mulanya itu ya enggak ngira dan enggak nyangka, istilahnya kok saya suka bahkan sangat mencintai keris ini ya. Dikatakan Dr. Kasim juga enggak, bukan seperti musim lalu ketika booming batu, seneng batu, kemudian booming bunga, seneng bunga, enggak. Ini memang bener-bener tulus ya. Artinya sejarahnya awal itu saya nggak ngerti, walaupun di rumah itu, di tempat rumah saya itu bapak itu juga ada keris dan lain sebagainya, cuma saya nggak terlalu memperhatikan, atau istilah Joni orang legiwo. Tapi lama kelamaan saya ketemu teman, dan teman itu bilang sama saya, "Dek, ini open ono, saya pengen dopeni." Ya itu pun saya masih nggak ngelegiwo, ya udah karena ini amanah tak bawa pulang. Saya cuma tak taruh di atas lemari, kemudian istilahnya kalau suro tradisinya orang masih ikut kayak suro dijamaske, ya hanya dijamaske gitu. Jadi pertama kali punya keris itu malah pemberian teman. Pemberian orang. Nah itu ya saya tadinya bingung ini keris apa, termasuk ini apa, buta sama sekali, istilahnya blank, ora mudeng keris gitu ya. Tapi setelah jarak 2 tahun saya ketemu banyak orang dan lain sebagainya, akhirnya kok ada getaran hati, saya ingin istilahnya Belajar mengambil keris itu dulu. Tadinya enggak, saya abaikan, tak taruh di atas lemari gitu aja sudah. Kok ada gerakan getaran, saya dorongan dari hati gitu. Akhirnya saya lihat, tadinya saya mau apa, istilahnya menghunus ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia menghunus ya. Itu pun masih takut, ada istilahnya engko gik ngene gitu. Ketakutan. Iya, ketakutan karena framing di luar. Monggo disambi kopine, Pak. Iya. Istilahnya boleh saya merokok ya. Monggo santai mawon. Ben gak ndredeg. Artinya gini, ketika ada dorongan getaran, akhirnya saya memberanikan diri untuk istilahnya memegang keris itu sendiri. Akhirnya saya hunus ya, istilahnya gitu. Saya tahu ini termasuk kategori keris apa dan lain sebagainya. Akhirnya saya ketemu teman juga, cobalah ke Sanggar gitu ya. Di Sanggar sini ketemu sama Kang Paisu, ketemu sama Kang Agung. Ini keris ini sebenarnya seperti apa? Saya tidak dijelaskan secara detail ini mistisnya, kodam dan itu kan enggak, cuma diberi wawasan bahwasanya keris itu adalah sebuah nilai luhur, nilai yang sangat tiada tara dari para leluhur kita dan lain sebagainya. Ya hanya diberitahu semacam itu. Akhirnya saya tanyakan, ini sebenarnya keris ini sudah lama atau sudah tua? Ini kerisnya keris sepuh, kategori sepuh gitu ya, karena itu kalau nggak salah era Majapahit, dan menurut beliau itu keris yang saya miliki pertama kali itu adalah keris Balibang dengan keleng ya, istilahnya keleng hitam itu ya. Tapi kalau terkait yang apa istilahnya cerita-cerita mistisnya
sebelum dapat keris atau setelah dapat keris itu ada juga nggak? Biasanya kan ada Pak, gara-gara apa ya, sriwang-sriwing dengar dari luar cerita mistis tentang keris. Panjenengan sendiri ada pengalaman nggak? Kalau cerita mistis keris itu banyak sebenarnya. Awal-awalnya saya juga hampir mempercayai, istilahnya mempercayai walaupun tidak terlalu meyakini ya. Istilahnya awalnya seperti itu. Kalau pengalaman mistis secara pribadi terhadap keris sendiri itu saya mengatakan tidak ada. Saya menganggapnya itu bukan mistis ya, karena dorongan hati dari yang paling dalam itu tidak saya anggap mistis, karena itu sebuah getaran energi yang mungkin yang menggerakkan hati saya untuk mengambil keris ini untuk lebih saya perhatikan gitu ya. Dirawat sebagaimana mestinya. Kalau pengalaman mistis kadang-kadang wah untuk WC, kemudian aku mengalami A, B, C, D sehingga aku harus enggak. Jadi itu sebuah getaran yang muncul dari dalam. Nah, anehnya gini, kalau pengalaman dia katakan mistis ya mistis, enggak ya enggak. Ketika saya sudah merawat keris itu sendiri, peninggalan bapak yang ada di rumah dan sebagainya itu justru diserahkan ke saya. Sebelumnya saya tidak diberitahu sama sekali. Setelah saya tahu merawat, akhirnya diberikan. Nah, dari bermula 1, sekarang ada 7 yang sudah saya rawat gitu ya. Dari 7 keris itu sendiri ya, istilahnya tidak ada pengalaman mistisnya, tidak ada. Cuma saya merasakan ada kenyamanan, ada getaran-getaran dari dalam yang saya bisa merasa bangga ya, istilahnya bangga ketika mempunyai keris. Ya dari awal bangga itulah akhirnya pikiran-pikiran yang tadinya negatif terhadap pusaka akhirnya berubah positif terhadap keris sendiri dan berpengaruh pada kehidupan saya dalam arti kehidupan yang positif. Karena kita berpikiran positif gitu loh. Karena memang sebenarnya kalau menurut saya sendiri mistis di keris itu juga tidak ada. Ada, tapi juga tidak ada. Penjelasannya juga kalau dijelaskan susah lah. Iya. Karena memang banyak teman-teman berawal dari pengalaman mistis dan juga dihubung-hubungkan dengan mitos-mitos yang ada. Ya, spiritual, perjalanannya spiritual apa supranatural lah istilahnya seperti itu. Cuma dari situ berujungnya jadi mencintai dan merawat keris dan akhirnya mau belajar. Mungkin kalau teman-teman mau belajar bareng-bareng juga bisa datang ke sekretariat sini. Alamatnya di Desa Beton, Jalan Puntodewo. Tapi ada Mas Medi. Sebuah hal positif yang saya dapatkan ketika saya banyak belajar tentang keris, kemudian saya bertanya kepada ahli-ahlinya keris, ternyata saya tahu filosofis keris sendiri, cuma saya tidak berwenang untuk menyampaikan di sini ya filosofisnya apa, karena itu adalah kewenangan daripada, kalau istilah Jawa itu ada adabnya, itu kewenangannya siapa, istilahnya ngenggoni makome, istilahnya kan orang begitu. Jadi yang berwenang untuk menyampaikan itu tentunya yang sudah benar-benar memahami, bukan hanya memahami ya, sudah benar-benar menyatu dengan jiwa keris itu sendiri. Jadi ada beberapa sehingga saya tahu, ternyata keris itu menimbulkan sebuah simbol pribadi daripada yang mempunyai atau yang memiliki. Nah, sehingga ada istilah Jawa, lek wong Jawa kuwi kira salah sijine ageman itu ya keris. Saya ingat ketika ada pelajaran di sekolah itu Jawa itu gini, wong lek sing jenenge wong Jawa lek wis madeg nang omah-omah sadurunge ngambah ing alaming bebrayan itu harus punya 3 syarat, yaitu syaratnya duweni pusaka, duweni kukila, duweni turangga. Nah mungkin yang salah satunya kan pusaka itu sendiri ya, sehingga bagi saya
ini sebuah apa ya, bentuk kepribadian, karena setelah saya literatur yang saya baca tentang keris, kemudian dari banyak istilahnya ingkang kawogan, istilah Jawanya ingkang kawogan medharaken keris itu sendiri, ternyata banyak sekali sebenarnya diri pribadi kita tergambarkan di keris itu sendiri. Mulai dari proses kita lahir, kemudian sampai kita nanti meninggal, bahkan unsur-unsur yang ada di keris atau istilahnya apa ya, bagian elemen-elemen yang ada di keris itu atau bagian-bagian keris, mulai dari gonjo, mulai dari istilahnya dedor dan lain sebagainya sampai kukilo dan lain sebagainya, ternyata itu adalah unsur kehidupan kita. Sehingga saya banyak belajar dari itu, dan ya istilahnya bisa bersyukur bahwasanya saya dengan keris itu sendiri bisa akan belajar terhadap diri saya sendiri. Kalau terkait apa, jenengan merawat keris itu tadi, di lingkungan rumahnya itu ada apa ya, pengaruhnya ada apa tidak, Pak? Ada. Jadi gini, wah ini perlu saya ceritakan. Ya memang awal-awal itu ya namanya, yang kita nggak menafikan bahwasanya di masyarakat kita secara umum sekarang itu bahwasanya keris itu dianggap sesuatu yang mistis, sesuatu yang Seram lah. seram, sakral dan lain sebagainya. Kalau sakral saya agak sependapat, tapi yang dikatakan itu musik kita nanti menyembah keris dan lain sebagainya, bahkan ada pendapat orang kalau punya keris itu pasti di situ ada ada makhluk-makhluk gaib yang ada identiknya dengan dunia mistis gitu ya. Nah, untuk istilahnya jangankan di lingkungan, untuk keluarga sendiri kita harus menyinkronkan itu dulu. Itu pengalaman terberat saya untuk awal-awal itu. Nah, ya akhirnya dengan pelan-pelan bisa menerima, bahkan ketika sekarang ketika saya punya keris, keluarga saya juga bisa menerima. Bahkan apa ya, dulu itu aura rumah atau suasana yang kadang-kadang sering, ya namanya orang rumah tangga, kadang-kadang permasalahan kecil, kadang-kadang jadi besar, itu ada suatu efek positif, energi positif yang saya rasakan, sangat-sangat saya rasakan, yang sangat luar biasa. Ini dikatakan ajaib ya nggak ajaib bagi saya, ya istilahnya bukan karena kerisnya ya, mungkin karena kita berbuat positif terhadap sesuatu tinggalan leluhur, ya akhirnya ke positif gitu. Tapi bisa jadi juga karena kerisnya juga kan, Pak? Bisa jadi. Saya masih meyakini, karena saya pernah diajari oleh Kang Paisu, bukan diajari, istilahnya diberi sebuah wawasan bahwasanya semua yang ada di dunia ini, benda itu adalah sebuah energi, bersumber dari energi. Nah, energi sendiri bagaimana, ada energi negatif, ada energi positif. Kalau energi positif kita menanggapinya secara positif, maka energi positif yang akan menghadapi kita. Mungkin seperti itu ya. Jadi saya mencoba istilah Jawa ngecake apa yang diajarkan oleh Kang Paisu. Jadi apa ya? Secara pribadi pengalamannya panjenengan itu sudah mematahkan istilah bahwa keris itu identik dengan jin, setan dan sebagainya. Tadinya apalagi saya masih itu loh, Mas. Misalkan merawat keris, rumahnya jadi angker panas gitu kan. Nggak ada sama sekali itu, Pak ya? Nggak, justru sebaliknya ya. Dulu ketika saya belum memiliki keris secara pribadi, ya istilahnya kembali lagi ada sesuatu yang kurang, karena ya jujur saya itu orang Jawa tulen ya. Jelas, bahkan kalau dari keluarga saya itu mbah-mbah saya masih tus Ponorogo, jadi tidak ada campurannya. Jadi kalau sawangannya bukan sawangannya, saya merasa bahwa minangka satriya yang durung duwe kukila turangga pusaka iki sawangane kok ana sing kurang. Ternyata dudu wong Jawa. Akhirnya saya ya bisa merasakan sebuah energi, kepercayaan diri. Dan dalam merawat keris itu jenengan makani keris kan kathah ta sing anu. Oh, keris iki njaluk dipakani ngeten-ngeten, njaluk dipakani dibong-bongi, njaluk dipakani kembang. Itu ada enggak?
emangnya keris bisa makan. Ya, siapa Ya, tahu inilah. seperti yang Kalau saya Mas, itu hanya sebuah framing atau sebuah hoax ya, atau memang sengaja dihembuskan agar kita itu jauh dari jati diri kita sebagai orang Jawa. Ya. Kalau saya berasumsi setelah beropini kan boleh saja kan. Karena mereka juga beropini karena dia sendiri tidak tahu sih sebenarnya kan begitu. Sebenarnya karena mereka beropini seperti itu, saya kan juga menjawabnya dengan opini juga gitu. Artinya kalau itu saya anggap framing. Karena buktinya saya merawat keris tidak harus makan limbah niki kula pakani ya lucu. Jadi secara pribadi itu tadi sama sekali tidak ada dari makan keris, terus rumah jadi panas, angker dan sebagainya, itu secara pengalaman pribadi jenengan tidak ada sama sekali, Bro? Enggak ada, cuma gini, jadi mungkin pada hari-hari tertentu atau kan hari-hari tertentu ya namanya ini sebuah benda, apalagi benda yang bersifat sudah tua itu butuh perawatan. Namanya perawatan itu ya kadang perlu dibersihkan unsur karatnya, kemudian bagaimana supaya awet, pemeliharaan itu kan diberinya gitu ya, pasti, biar tidak berkarat. Pasti adalah, dan di samping itu namanya ini pusaka. Dalam pengertian pusaka tanda kata bukan pusaka untuk seperti yang kita nonton toprak, pusaka nopo untuk bunuh orang kan bukan. Artinya pusaka di sini adalah sebuah tinggalan dari leluhur kita ya, yang perlu kita lestarikan, itu sangat kita pusaka gitu ya. Nah, tentunya kita harus dengan hati merawatnya. Ya lucu loh Mas, sekarang itu orang Jawa mau belajar tentang keris saja harus ke Belanda, itu kan aneh gitu loh, maksud saya lucu loh. Sekarang saya bilang begitu, dulu saya itu waduh, maaf Mas, dulu itu yang namanya keris itu saya dulu sempat begitu loh, bener. Itu pertama kali jenengan berani membuka keris sendiri itu belum lama ketika awal-awalnya juga masih ya namanya wawasan masih kosong. Bagi saya itu suatu proses Mas. Saya masih beruntung di usaha saya sekarang masih diberi kesempatan untuk bisa mengenal keris dan memahami keris lebih jauh, sehingga saya tidak melupakan jati diri saya sebagai orang Jawa gitu. Sementara cukup dulu Pak Sabdo, matur suwun atas cerita tentang pengalamannya. Mungkin kita jumpa lagi di lain waktu. Ada sedikit pesan ya Mas. Baik kepada sedulur-sedulur semuanya, bahwasanya monggo lah, kita itu punya pusaka sendiri, punya jati diri sendiri. Sesuatu yang sangat ironis apabila apa yang kita miliki, apa yang diwariskan oleh leluhur kita, sesuatu yang positif kita buang, kemudian mempunyai image jelek terhadap yang diwariskan oleh leluhur, mengganti dengan sesuatu yang baru yang bukan dari leluhur kita, dan menganggap bahasanya yang dari luar, yang bukan leluhur kita lebih baik. Itu bagi saya ya istilah Jawa ini ngarani kualat. Saya itu takutnya kesiku ya. Istilahnya monggo, ini tinggalan pusaka dari leluhur kita sendiri, dan tentu leluhur kita tuh dengan sangat luar biasa loh Mas, peradabannya luar biasa, tentunya tidak sembrono, tidak gemen-gemen istilah Jawanya, sampai ada timbul pusaka ini terus kemudian kita tinggal merawatnya sampai dibuang-buang, menganggap itu sesuatu yang jelek, kemudian kalau yang datang dari luar itu dianggap yang baik sehingga ini dibuang dan lain sebagainya. Entah nih tolong sone leluhur kita gitu loh ya. Kualat. Jelas leluhur kita pasti menciptakan sesuatu yang baik untuk anak cucunya pasti begitu loh. Tidak pernah membuat yang jelek. Ironis, sing bae dhewe diguak kanggo wae wong jaba itu maneh gitu loh maksud saya gitu. Nggih, itu aja. Terima kasih. Sekian untuk bincang-bincang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe channel Pusaka Bumi Wengker. Rahayu saking